Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini ketemu lagi sama Bu Fi untuk belajar tematik muatan bahasa Indonesia. Kita ke halaman 16 yuk. Buku baru nih, tema 7. Makin seru ya. Udah mau tamat nih kita kelas 2-nya. Agak sedih ya. Mudah-mudahan sebelum benar-benar tamat kita bisa belajar tatap muka ya. Kita baca sama-sama yuk. Dongeng Katak dan Kura-kura. Pada suatu hari, ada seekor katak yang berteman akrab dengan kura-kura. Di mana ada katak, di situ pasti ada kura-kura. Pada siang itu, waktu pulang, katak dan kura-kura akan main ke rumah Puyuh. Sebelumnya, mereka bertanya kepada Puyuh, "Puyuh, rumah kamu sebelah mana sih? Boleh aku dan kura-kura main ke sana?" "Rumahku tidak jauh dari sini kok. Boleh saja kalau mau main. Nanti aku berikan denahnya. Hari ini aku langsung ke rumah nenek dulu." Puyuh pun memberi denah rumahnya kepada katak. Puyuh berpesan kepada katak bila ingin main lebih baik sore hari saja saat Puyuh pulang dari rumah neneknya. Katak menghampiri kura-kura dan memberitahu denah rumah Puyuh. Kata katak, "Kura, ini denah rumah Puyuh. Nanti sore kita main ke sana ya. Soalnya Puyuh nanti pulang langsung ke rumah neneknya dulu." "Iya katak, tetapi nanti jangan sampai pulang malam ya. Soalnya kan kita harus belajar," kata kura-kura. Waktu sudah menjelang sore hari. Katak dan kura-kura siap-siap berangkat ke rumah Puyuh. Mereka berjalan kaki. Setelah beberapa saat, mereka berhenti dan melihat denah. "Apa benar ini jalannya, katak?" "Iya benar, aku yakin ini jalannya, karena sesuai dengan denah ini." "Diteliti dulu katak, itu arahnya benar apa salah?" "Kamu nurut saja kura-kura, jangan banyak bertanya." Mereka melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba arah yang mereka tuju salah. Mereka sampai di tepi sungai. Katak kaget sekali. "Kok sampai sungai ya? Ini di denah padahal kita harus melewati pasar." "Dari tadi kita tidak melewati pasar loh katak." "Kita balik saja kura, aku takut kita nanti malah tersesat." Akhirnya mereka pun berbalik arah. Mereka kembali ke tempat semula. Katak mengira kalau Puyuh memberi denah yang salah. "Kita pasti dikerjain Puyuh nih kura." "Jangan buruk sangka dulu katak. Mungkin kamu yang tidak paham membaca denah itu." "Lebih 1 jam kita berjalan, namun tetap tidak menemukan rumah Puyuh. Coba aku lihat denahnya katak." Kura-kura melihat denah itu dan memastikan arah rumah Puyuh. Seperti ada kejanggalan. Tanpa banyak bicara, kura-kura langsung ajak katak berjalan. Kali ini kura-kura yang menunjukkan arah denah itu. Tak lama kemudian, sampailah mereka di rumah Puyuh. Katak yang sebelumnya sok tahu, kini diam. Ia malu karena kelakuannya yang sok tahu itu. "Ketemu juga kan rumahnya Puyuh katak." "Kok bisa ya? Padahal tadi aku sudah membaca denah itu dengan teliti loh." "Kamu kurang teliti katak. Kamu salah menentukan arah di denah ini." "Masa sih? Coba aku lihat." "Hehehe, benar juga. Ternyata aku yang salah. Pantas kita tadi putar-putar tidak ketemu." Akhirnya katak meminta maaf kepada kura-kura. Kura-kura sebagai teman memaafkannya. Ia minta kepada katak agar tidak mengulanginya lagi. Mereka masuk ke rumah Puyuh. Setelah teman-teman membaca dongeng tadi sama-sama sama Bu Fi, wah, sekarang Bu Fi pengen nih teman-teman bikin video yang menceritakan kembali apa yang sudah teman-teman baca. Pakai bahasa teman-teman aja, sehafalnya teman-teman. Yang penting ceritanya betul sesuai cerita yang di buku. Ya, dicoba ya. Dan kalau sudah, bikin videonya kirim ke wali kelas masing-masing. Terima kasih. Kita lanjut ke halaman 27. Di halaman 27 ada beberapa pertanyaan yang
Jawabannya ada di cerita yang teman-teman tadi ceritakan di video. Ya, kalau lupa-lupa ingat boleh dibuka lagi halaman 16-nya. Kita baca pertanyaannya ya. Nomor 1. Apa yang dilakukan katak dan kura-kura ketika bertemu puyuh? Nah, lihat tuh. Mereka waktu ketemu ngapain? Nomor 2. Mengapa saat itu puyuh mencegah katak dan kura-kura bermain ke rumahnya? Karena itu loh yang dia cerita tuh, kamu jangan dulu kesini sekarang, nanti sore aja, katanya gitu. Kenapa sih? Ada ya di obrolan mereka ya. Lihat lagi halaman 16-nya. Nomor 3. Apa yang diberikan puyuh kepada katak dan kura-kura? Itu loh yang dengan melihat itu kita jadi tahu alamat si puyuh. Apa sih namanya? Pernah loh waktu tema 1 kalau nggak salah kita bikin gambar itu. Oke, sudah ya. Nomor 4. Mengapa katak dan kura-kura kesulitan menemukan rumah puyuh? Karena ini tentang sikap katak. Dan nomor 5. Apa yang dilakukan katak setelah merasa bersalah? Ada semua ini di cerita. Seru banget ini. Alhamdulillah bisa ya semuanya ya. Tinggal dibaca ulang aja. Jika sudah, kita ke halaman 51. Kisah si kera dan si kucing. Hutan terbakar hebat. Asap menyebar kemana-mana. Siapapun yang terkena asap, maka matanya menjadi pedih. Sepanjang hari, si kera senantiasa mencari anaknya. Ia terlepas dari gendongannya. Si kera mencari anaknya sambil menangis dan merayap-rayap. Jarak pandang di hutan sangat dekat. Kebetulan tidak jauh dari tempat tersebut ada seekor kucing. Si kucing juga merasakan matanya pedih kena asap. Ia merayap-rayap mencari jalan untuk menjauhi hutan. Tiba-tiba tubuhnya ditangkap si kera. Si kucing terkejut karena tubuhnya dirangkul dan dipeluk oleh si kera. Si kera mengira yang digendong adalah anaknya yang hilang. Tentu saja si kucing ketakutan. Dia tidak mau berteriak dan mengeluarkan suara. Dia takut jika ketahuan bahwa dirinya kucing, maka si kera akan marah dan akan melukai dirinya. Akhirnya dia diam saja digendong si kera. "Oh, aku ingat, kamu belum makan ya anakku," kata si kera. Ia membawa setandan pisang. Lalu satu persatu pisang dibuka dan dimasukkan ke mulut si kucing. Si kucing terkejut. Ia enggan disuruh makan pisang sebab ia tidak menyukainya. Ia berniat berlari dari rangkulan si kera, namun tidak bisa. Akhirnya si kucing mencoba bersabar. Mula-mula ia mau saja disuapi pisang, namun tiap potongan pisang telah masuk ke dalam mulut, segera dibuangnya. Hal ini ia lakukan berkali-kali sampai pisang yang ketiga. Si kucing merasa capek dan bosan, selalu membuang pisang dari mulutnya. Karena tidak tahan makan pisang, maka spontan ia berteriak, "Ngeong, ngeong, ngeong." Betapa terkejutnya si kera. Ternyata hewan yang digendong bukanlah anaknya, melainkan seekor kucing. Karena terkejut, ia melemparkan si kucing sejauh-jauhnya. Ia menangis terseduh-seduh. "Ternyata anakku benar-benar hilang," kata si kera sambil menangis sesenggukan. Si kucing merasa iba mendengar kesedihan si kera. Ia mencoba mendekatinya dan menghibur si kera agar tidak bersedih. Si kucing berjanji akan mengarahkan teman-temannya untuk mencari anak si kera yang hilang. "Terima kasih kamu masih mau menolong mencari anakku yang hilang. Semoga kebaikan kalian dibalas yang setimpal oleh Tuhan Yang Maha Esa," kata si kera sambil merangkul tubuh si kucing sebagai ucapan terima kasih. Wah, sedih sekali ya ceritanya teman-teman, berpisah dengan anaknya. Semoga kucing dan teman-temannya berhasil ya menemukan anak si kera yang hilang itu. Baik teman-teman, di sini ada kotak nih. Kotaknya kecil, memang. Inilah gunanya
kotaknya kecil agar teman-teman bukan menyalin cerita yang kalian baca, tapi menceritakan kembali cerita tentang kucing dan kera tadi dengan bahasa kalian sendiri. Kalau yang tugas pertama dibuat video, tidak ditulis. Nah, tugas yang kedua ditulis ya di halaman 53 dan tidak usah dikirimkan videonya. Tulisannya yang rapi, ingat sudah belajar menggunakan tanda koma, tanda titik, serta sudah belajar menggunakan huruf kapital. Silahkan ceritakan sesingkat-singkatnya, yang penting ceritanya jelas, nyambung, dan sesuai dengan cerita yang ada di buku. Selamat mencoba teman-teman. Alhamdulillah hari ini pelajarannya selesai. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Sampai ketemu pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.